Terima kasih hambanya. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami selalu bersyukur ya Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, memuji nama-Mu ya Bapa, meninggikan Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, atas kemurahan hati-Mu yang terus menuntun, menyertai dan menguatkan kami semua. Sehingga kembali lagi pada pagi hari ini, dengan kasih karunia-Mu, kami bisa bersama-sama lagi berkumpul di dalam kesatuan ibadah pagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus melengkapi hidup kami dan memberikan kami terus pengertian, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama. Engkau yang membukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus bisa melihat, menyaksikan wajah kemuliaan Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyambutnya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Kembali lagi saudara-saudaraku, kita membuka Alkitab kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menyaksikan kembali kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehendak Tuhan yang mengajar kita dan melatih diri kita semua untuk taat sepenuhnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kembali kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5, bagian yang sangat penting sekali untuk kita bersama-sama lebih mendalami lagi. Bapak Ibu Saudaraku, inilah tujuan daripada kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan menyelamatkan hidup kita supaya kita masuk kepada tujuan dan rencana Allah sendiri. Melalui setiap kebenaran firman Allah yang disingkapkan, dibukakan kepada kita, kita semakin fokus lagi untuk menjalani, meresponi panggilan kita di dalam kehidupan kasih karunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Ya, saya akan kembali membacakan masih di ayatnya yang ke-13 ya. Mari saudara-saudaraku, semuanya kita sudah menyaksikan firman Tuhan ya di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, begitu lengkap firman Tuhan ini, dan disinilah sebetulnya tersimpul ya panggilan kehidupan kita seluruhnya ya. Bagaimana kita pertama-tama menyadari, mengetahui fakta, kenyataan
kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, dan juga dari kejahatan dunia ini. Dan kita dipanggil untuk masuk ke dalam keselamatan hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, di mana Tuhan telah membayar lunas kehidupan kita dan menjadi sangat berharga di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan bagian dari apa yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama ini, bahwa kita sangat penting untuk menyadari bahwa kesadaran kita penting sekali terus dipertumbuhkan, terus dikuatkan dan terus dibesarkan, supaya kesadaran kita setiap saat untuk memahami tujuan daripada kehidupan kita ini adalah untuk melayani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus, pertama kita lihat sebelumnya apa yang harus kita hindarkan, yang harus kita jauhkan, supaya di dalam panggilan melayani seorang akan yang lain oleh kasih Kristus ini bisa tetap berjalan dengan baik, dan bisa fokus kita tetap memenuhi tujuan yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan di ayatnya yang ke-12 itu kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ada hal di dalam pergaulan yang harus kita perhatikan dengan baik, Jadi di ayat 12 dikatakan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Biarlah mereka, Paulus katakan, yang menghasut kamu itu menjauhkan dirinya, memisahkan dirinya dari kita, orang-orang yang tidak berkehendak atau yang tidak mencintai kebenaran. Karena sudah pasti Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang tidak mencintai kebenaran dan lebih memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Itulah kenyataan yang kita lihat di dalam pergaulan kehidupan di dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memakai hikmat Tuhan. Kita harus menjadi orang yang berhikmat di dalam pergaulan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di mana kita tempat kita untuk bertumbuh, berakar dan berbuah, maka kita harus memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, kemana kita mengembangkan pergaulan kita. Itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat Korintus adalah orang yang jatuh kepada pergaulan bebas. Mereka tidak bisa membedakan pergaulan mereka, sehingga mereka jatuh kepada pengajaran palsu. Karena tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan kalau orang percaya itu sekalipun tidak menjaga pergaulannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah prinsip pengudusan. Amin. Dari dulu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan selalu menyatakan dengan tegas kepada setiap orang-orang kudusnya, kepada setiap orang-orang percayanya, pada hamba-hambanya, supaya mereka
memisahkan diri dari orang-orang yang bisa mempengaruhi dan orang-orang yang bisa menyeret mereka kembali kepada kehidupan yang lama, sehingga ya prinsip pengudusan, kekudusan itulah merupakan ya tujuan hidup yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Sama seperti contoh misalnya ya ketika Abraham dipanggil oleh Allah ya untuk suatu maksud yang khusus, maksud yang lebih mulia bagi masa depannya dan keturunannya. Tuhan Allah berkata kepada Abraham, ya, pergilah, keluarlah engkau, pisahkanlah dirimu dari sanak saudaramu, dari orang tuamu, ya, dari lingkungan tempat di mana kamu tinggal, dan aku akan membawa engkau ke suatu tempat di mana tempat itu adalah menjadi tempat yang dijanjikan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan bagi masa depan Abraham dan keturunannya, yaitu tanah Kanaan. Dan itulah prinsip pengudusan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Abraham harus keluar dari rumah orang tuanya, keluar dari sanak saudaranya, dari familinya? Karena jelas dikatakan di kitab Yosua bahwa ayah daripada Abraham itu hidup di dalam penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi memisahkan diri, menguduskan ya diri, itulah yang dikehendaki oleh Allah supaya tidak ya hidup di dalam lingkungan yang tercemar, supaya tidak hidup di dalam lingkungan dengan pengaruh buruk. Ya Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena pengaruh buruk itu, ya kejahatan itu sama seperti virus yang diam-diam masuk, tidak kita sadari, tahu-tahu kita sudah mengalami sakit, dan kalau kita tidak obati dengan segera, ya bisa itu membawa kerugian yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti itu juga kepada jemaat Galatia ini, Paulus mengatakan tadi, ya supaya baiklah yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya, menjauhkan dirinya, ya memisahkannya, Bapak Ibu Saudaraku, ya supaya apa? Supaya ya kita bisa fokus untuk melayani saudara-saudara kita. Karena orang-orang yang tidak cinta kebenaran, orang-orang yang bermain-main terhadap kebenaran, ya itu adalah orang-orang yang membawa pengaruh buruk, ya yang bisa melemahkan semangat, ya melemahkan spirit daripada orang percaya itu untuk ya menjadi malas, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak punya satu motivasi yang baik lagi, dan bahkan bisa melumpuhkan ya keinginan daripada orang percaya itu untuk bersekutu. Karena itu saudara-saudaraku, ya Paulus dengan tegas mengatakan, karena tujuan daripada kemerdekaan hidup kita di dalam Kristus ya adalah dikatakan kita dipanggil untuk merdeka, bukan supaya menyalahgunakan kebebasan kita ini supaya kita bebas untuk hidup di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kehidupan di dalam kasih karunia ini bukanlah kehidupan kita yang pasif, yang membuat kita menjadi tidak punya gagasan. Bapak Ibu Saudaraku, justru gagasan kita, ya ide di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita adalah karena ada kasih Kristus yang terus mewarnai pikiran dan hati kita, sehingga kita dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang bisa melayani jemaat Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena kita
mencintai kebenaran. Amin. Itulah yang menjadi motivasi, itulah faktor yang membuat kita, Bapak Ibu Saudaraku, bersemangat dan bernyala-nyala, ya. Semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melayani saudara seiman kita, ya, di dalam kasih yang tulus dari Kristus. Karena memang untuk itulah kemerdekaan kita, kebebasan kita di dalam Kristus ini adalah untuk tujuan supaya kita melayani di dalam pergaulan yang benar, ya, pergaulan yang kudus di dalam tubuh Kristus. Disitulah kekudusan Allah dinyatakan. Setiap kali kita mengambil bagian di dalam pelayanan terhadap saudara-saudara seiman kita, maka ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah, ya, sebagai tanda bahwa Tuhan, ya, menolong kita agar kita semua bisa, ya, saling mendukung di dalam menjalani pertumbuhan iman kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kebenaran ini, ya, kebenaran kasih karunia Allah ini harus terus dilestarikan di dalam, ya, persekutuan kita. Amin. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku, kalau tidak ada persekutuan yang benar, gereja yang benar, gereja tubuh Kristus, kalau tidak ditumbuhkan, kalau tidak dilestarikan, ya sama juga tidak ada lagi Injil yang benar. Tidak ada lagi berita kabar baik yang menyelamatkan. Semuanya, ya, menjadi tempat-tempat komunitas penyesatan yang terjadi di dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia ini. Kalau tidak ada anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan yang mencintai kebenaran, maka Bapak Ibu Saudaraku, ya, Alkitab itu pun hanyalah menjadi sekedar sumber yang dibuat oleh orang yang menyalahgunakan menjadi penyesatan bagi banyak orang. Dan karena Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab inilah justru dijadikan oleh banyak orang untuk membuat pengajaran-pengajaran yang keliru. Ya, benar ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itulah sebabnya contohnya kalau kita lihat pengajaran dari aliran Saksi Yehova. Mereka menggunakan apa untuk menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, dengan Alkitab. Ya. Dan mereka pun juga tidak takut untuk menggantikan Alkitab firman Allah yang sebenarnya dengan, ya, memodifikasi, mengatur bahasa yang mereka buat sendiri, ya, untuk menjadikan Alkitab mereka, ya, yaitu Alkitab yang biasa kita tahu dengan terjemahan Dunia Baru, ya, New World Translation. Itu adalah Alkitab daripada Saksi Yehova yang sudah dipalsukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, karena itulah sekali lagi Allah mau supaya adanya, terbentuknya, ya, persekutuan yang benar, ya, adanya komunitas-komunitas sebagai tubuh Kristus, di mana mereka, orang-orang di dalamnya terus bertumbuh di dalam kebenaran ini. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Untuk melestarikan pergaulan yang baik, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang tulus hati untuk saling melayani, saling mendukung. Di dalamnya ada kasih Kristus yang terus diberitakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi karena itulah maka, ya, bagian yang pertama tadi, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka yang tidak mencintai kebenaran, supaya kita menjauhkan, ya, pergaulan kita dari mereka. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk didengar perkataannya, karena perkataan-perkataan mereka itu adalah perkataan-perkataan yang menghasut, ya, yang
menjauhkan orang percaya dari kekudusan, yang menjauhkan orang percaya dari minat untuk melayani, ya, dan yang membuat orang-orang percaya menjadi tercemar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebaliknya, ya, apabila kita bergaul, ya, erat, bergaul karib dengan sesama saudara seiman kita yang berpikiran maju di dalam Tuhan, maka saudara-saudara dan saya, kita semua juga akan bersama-sama maju di dalam melayani saudara-saudara kita sebagai bukti daripada, ya, kita bisa memahami dengan benar arti daripada kemerdekaan kita di dalam Kristus ini. Mempergunakan, ya, yang kedua adalah yaitu mempergunakan kesempatan yang ada untuk hidup melayani satu dengan yang lain. Karena tiba waktunya suatu saat, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak ada lagi kesempatan untuk melayani, hidup di dalam kasih Kristus, ya, terhadap saudara seiman kita apabila waktu kita sudah habis, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari dunia ini. Nah, karena itulah mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, saudara-saudaraku, ya, dengan jelas sekali Paulus menyampaikan kepada jemaat tubuh Kristus di Efesus, di kota Efesus. Di dalam Efesus pasal 5, jelas sekali Paulus Rasul kita mengatakan di ayatnya yang ke-15, ya, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Sebelumnya di ayat 1 dulu kita lihat, Efesus pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi Yesus Kristuslah yang pertama-tama menunjukkan bagaimana bukti ketaatan kepada Allah Bapa di surga, hidup sebagai anak-anak yang kekasih, ya, hidup di dalam terang di dalam terang kebenaran Allah, dan Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya yang telah menyerahkan dirinya, ya, kembali lagi menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi kita, supaya dengan persembahan korban yang harum bagi Allah, maka kita diterima menjadi anak-anaknya, anak-anak yang hidup di dalam terang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka di ayatnya yang ke-15, ayat 15 dikatakan, karena itu, ya, kepada kita sekarang, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Amin. Dengan saksama di sini, kata saksama di sini harus kita benar-benar berhati-hati, ya, Bapak Ibu Saudaraku, harus dengan teliti, dengan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang bijaksana. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bukan firman Tuhan yang terus melenturkan, ya, melenturkan, mencairkan, ya, hati manusia itu bisa menjadi keras, ya. Hati manusia itu bisa membuat menjadi bebal, jadi susah menerima pengajaran yang benar, ya, keras hatinya Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada seperti dikatakan tanah yang subur, tidak seperti tanah yang subur kalau ditanami itu langsung merespon dan bertumbuh benihnya dan bahkan berbuah. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan di sini jangan seperti orang bebal. Karena orang bebal itu adalah orang-orang yang tidak mau dinasehati dan tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih suka menjalankan keinginan-keinginannya sendiri. Dia berbangga dengan keinginannya sendiri dan mempertuhankan,
ya keinginannya sendiri, memberhalakan keinginan-keinginannya sendiri. Itulah orang-orang yang bebal, karena hatinya sudah tertutup. Ya, walaupun diberitahu firman Tuhan kepadanya, memang dia sudah mengeraskan hatinya. Ya, jadi seperti peristiwa di Mesir, ya, di mana Musa mengatakan kepada Firaun, ya, supaya Firaun mendengarkan, ya, perkataan firman Allah, supaya Firaun membebaskan, ya, umat Allah, orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi berkali-kali Tuhan menunjukkan mujizatnya, ya, dan bahkan hukuman kepada bangsa Mesir, Firaun dan tentaranya, dan juga rakyatnya menjadi sangat bebal. Ya, jadi telinganya itu sudah sangat tebal, tidak bisa lagi merespon, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi mereka mengeraskan hatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tidak heran kalau orang-orang yang seperti itu bagaikan dikatakan virus kanker yang mematikan. Dalam pergaulan, orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, harus dijauhkan. Jadi dikatakan di sini, perhatikanlah dengan saksama. Kenapa harus dengan saksama? Tidak boleh asal hidup, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Asal hidup, ya, pokoknya orang-orang yang hanya memikirkan, ya, apa yang penting buat dirinya, ya, egois yang sangat tinggi. Nah, itulah yang memenuhi kehidupan manusia di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dengan segala pengaruh teknologi informasi sekarang ini, manusia sudah menjadi sangat egois, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada keinginan untuk mencintai kebenaran, apalagi untuk melayani, ya, saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di ayat 16 dikatakan, Efesus pasal 5 ayat 16 ini, dan pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa hanya polos-polos saja di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itu kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena Bapak Ibu Saudaraku, waktu adalah satu, ya, berkat yang besar dari Tuhan bagi kita selagi diberikan waktu, karena suatu saat juga, ya, kita tidak mempunyai kesempatan lagi, ya, apabila Tuhan sudah mengakhiri kesempatan kita dari dunia ini, maka kita tidak bisa mengulangi lagi, Bapak Ibu Saudara. Pergunakanlah waktu. Kita mempunyai waktu 24 jam. Ya, masing-masing kepada kita Tuhan memberikan waktu tidak berbeda satu dengan yang lain. Amin. Waktu tidak bisa kita atur, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena waktu akan berjalan terus. Ya, apakah kita sadar atau kita tidak sadar, maka waktu akan terus berputar. Jadi yang harus kita atur itu bukan waktu, diri kita yang harus kita atur, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena diri kitalah yang ingin diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan kehendaknya, serupa dengan Kristus kemuliaannya. Tuhan tidak akan mengubah waktu. Kitalah yang perlu diproses oleh Tuhan di dalam kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu. Sudah sampai sejauh mana kita melayani saudara-saudara kita. Amin. Sudah sampai sejauh mana kita di dalam pelayanan menunjukkan kemerdekaan di dalam Kristus ini. Sudah sampai sejauh mana semangat kita bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain, memberikan motivasi kepada mereka bahwa kita mempunyai waktu tidak banyak di dunia ini. Ya, benar Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebagaimana kita sudah menyaksikan, ya, masih segar di dalam ingatan kita, saudara kita yang sudah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Dia tidak pernah tahu bahwa kapan waktunya akan habis. Ya,
Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah maka semuanya itu memberikan kepada kita pertanda, ya, sebagai alarm, bahkan sebagai warning bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa waktu kita tidak banyak di dunia ini. Ya, waktu kita sangat sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu dikatakan tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, waktu yang ada dipergunakan untuk apa? Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita ya saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dan saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti ya tentang kesempatan dan waktu hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita? Kita ingat dikatakan di ayatnya 16, kita lihat di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi ada waktu bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita harus merelakan diri kita seperti Kristus menunjukkan kasih-Nya di dalam pengorbanannya. Melalui pengorbanannya, Yesus menunjukkan kasih-Nya supaya banyak orang yang diselamatkan. Sama seperti itu juga kita meniru Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita harus berkorban untuk terus belajar memahami kebenaran firman Tuhan? Supaya kita juga bisa menolong orang lain. Amin. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa hanya menutup mulut saja, ya, dan kita tidak berbicara kepada orang lain tentang kasih Kristus. Itu adalah satu kesalahan yang dibuat oleh orang-orang percaya yang masih diberikan waktu ya untuk bisa melayani orang lain. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu digembalakan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, kita perlu digembalakan oleh firman Tuhan supaya dengan mengetahui kehendak Tuhan, maka kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Karena melayani itu adalah pekerjaan orang dewasa. Kalau anak kecil itu maunya dilayani saja, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita bertumbuh di dalam kasih Kristus menjadi orang-orang yang didewasakan, supaya kita bisa memperlihatkan kepada orang lain betapa Kristus sangat mengasihi mereka. Nah, karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya kita lihat di situ tentunya dikatakan di ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Kita harus dipenuhi dengan kehendak Roh Kudus, karena kita tidak bisa melayani sesuai dengan kehendak kita sendiri. Jadi bukanlah kehendak diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang kita perlihatkan ketika kita memberitakan tentang salib Kristus. Itu adalah kehendak Allah, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengalaman pengetahuan akan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, kita mendorong, amin, kita memotivasi semua saudara-saudara kita, generasi-generasi muda yang akan datang. Kita harus memastikan bahwa mereka juga akan mendapatkan suatu komunitas, tempat di mana ada pergaulan bagi mereka, tempat mereka untuk bergaul, membuat mereka hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi kita tidak akan ya membiarkan generasi yang akan datang untuk hidup menjadi jatuh ke tangan dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, jatuh ke dalam kecemaran. Tetapi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bertanggung jawab untuk membentuk
atau memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani ya saudara-saudara kita, melayani anak-anak kita semuanya. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya mereka mempunyai tempat di mana mereka bertumbuh di dalam kasih Kristus, di mana mereka bisa melihat di mana orang-orang dewasa menunjukkan kasih Allah di dalam hal saling melayani. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat penting ya, di mana mereka bisa melihat ya orang-orang yang bertanggung jawab ya, menyaksikan dan mengajarkan terus kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga dengan demikian terus berkelanjutan ya, terus berkelanjutan pelayanan yang tulus, pelayanan yang murni, dan berita Injil keselamatan, Injil yang murni ya, terus secara estafet bisa disampaikan melalui terbentuknya komunitas persekutuan yang benar ya di berbagai tempat. Maka semakin terbuka lebar bagi banyak orang untuk mengenal kasih karunia Tuhan ini. Amin. Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan ya untuk menjadi alatnya, menjadi orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin, dan tidak membuang-buang waktu kita untuk sesuatu hal yang percuma, sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai waktu yang sangat singkat dan tidak banyak waktu yang kita peroleh di dunia ini, di mana kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menghidupi seluruh kebenarannya dan untuk menolong banyak orang, saudara-saudaraku, waktu kita sangat terbatas. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengambil langkah ya, sekalipun ya saudaraku, tentunya ya kita dididik dan dilatih oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk dikatakan jangan kita mempergunakan kebebasan kemerdekaan kita ini untuk ya melakukan sesuatu hal yang bisa mendukakan Roh Kudus, tapi dikatakan biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, Roh Kuduslah yang menghibur hati kita, Roh Kuduslah yang membesarkan hati kita, Roh Kuduslah yang menjaga hidup kita dan memberikan bijaksana kepada kita, supaya setiap hari, setiap saat, waktu itu menjadi sangat berharga bagi kita, karena kita rindu untuk memuliakan Dia ya. Nah, karena itu di ayat 19 dikatakan, saudaraku, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengapa kita senang ya bernyanyi, memuji-muji Tuhan? Karena itulah yang lahir dari hati kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, bernyanyilah, memuji Tuhan, dan saudara-saudaraku, tentunya ya kita perlu berlatih, supaya dengan kita berlatih menunjukkan bahwa kita tidak sembarangan di dalam tujuan kita menyanyikan puji-pujian itu adalah karena kita rindu orang lain juga terberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu adalah salah satu bagian daripada pelayanan ya, melayani ya, saudara seiman, menciptakan suatu suasana yang sukacita di dalam persekutuan yang benar, supaya orang lain dibangun hatinya. Amin. Dibangun imannya, digerakkan hati mereka dengan rasa senang, mereka juga turut memuji-muji nama Tuhan dengan semangat untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, disitulah maka Paulus tadi dikatakan,
maka kita supaya dipenuhi dengan puji-pujian, dipenuhi dengan nyanyian rohani, bersorak dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita merindukan setiap saat persekutuan yang benar, karena kita akan bersama-sama bernyanyi satu suara memuji dan memuliakan Tuhan kita, amin, Yesus Kristus. Karena kita menyadari, saudara-saudaraku, apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus sungguhlah banyak berkat yang sudah kita terima daripadanya, amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya, maka kita tidak mau mengambil resiko ya di dalam kehidupan kita ini dengan membuang-buang kesempatan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kita mau, saudaraku, bahkan berkorban untuk sesuatu yang benar-benar membawa keberuntungan bagi kita, kehidupan kita yang selaras dengan panggilan kehendak Allah bagi kita sebagai orang-orang percayanya. Bagaimana kita hidup saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sehingga kita pun mempunyai pandangan dan pikiran yang sama seperti Kristus, bahwa kita rindu melayani saudara-saudara kita yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, rindukah saudara untuk dipakai Tuhan melayani saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga bisa melihat, mengetahui, merasakan, dan mereka bisa ya merasakan sangat terberkati oleh karena kasih karunia Tuhan, kabar baik yang kita beritakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu di dunia ini begitu banyak permasalahan yang terjadi, ya saudaraku, yang membuat banyak orang juga menjadi kecewa, dan membuat banyak orang juga ya hanya mencari-cari kesalahan orang lain, membuat banyak orang juga yang hanya ingin mempromosikan dirinya, ya, yang ingin membangga-banggakan dirinya saja dan kelompoknya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah semangat yang keliru seperti itu, saudara dan saya harus membangun semangat, motivasi, kasih yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sebab terang Kristus itu harus dinyalakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran Allah itu harus terus diberitakan. Dan kita percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memampukan kita, sebab kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa maut yang melemahkan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita menyadari bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang terus menyadarkan kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh pengharapan, amin. Jadi semangat kita tidak akan kendor, tidak akan mati, Bapak Ibu Saudaraku. Semangat spirit kita akan terus dihidupkan oleh Allah, akan dihidupkan oleh firman Allah, akan digairahkan terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, supaya banyak orang juga yang terberkati, dan supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita bisa menunjukkan bahwa kita ini mempunyai kerinduan mengasihi saudara-saudara kita. Itulah kemerdekaan. Arti daripada kemerdekaan kita tadi dikatakan sekali lagi di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah tujuan daripada Allah menyelamatkan kita. Semata-mata adalah karena Allah mau memakai hidup kita untuk melayani sesama saudara kita di dalam kasih-Nya yang murni, kasih Kristus yang sempurna. Amin. Betapa bangga kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita bermegah di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk melayani sesama kita. Amin, saudara-saudaraku. Karena itu berdoalah senantiasa, kita meminta terus kekuatan daripada Tuhan,
supaya Tuhan memakai hidup kita untuk bisa melayani saudara-saudara kita yang lain. Lebih diperluas lagi pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya saudaraku, itu adalah doa kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian maka kehidupan kita secara terbuka dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang jadi di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Mari saudaraku, kita tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mendoakan supaya Tuhan membuka pelayanan kita yang lebih luas lagi untuk melayani saudara-saudara kita, supaya semakin banyak orang yang terberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami mengawali segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami, dan apapun yang ingin kami lakukan di hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semuanya. Biarlah semuanya kami sandarkan, kami alaskan di atas ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau baik dan memakai hidup kami untuk melayani saudara-saudara kami. Untuk itulah kami dimerdekakan dari dosa. Untuk itulah kami dimerdekakan dari kuasa maut. Dan untuk itulah kami dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, supaya kami dipakai untuk melayani saudara-saudara kami di dalam kasih Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Engkaulah yang mencukupi dengan kasih karunia-Mu, supaya kami bisa melayani saudara-saudara seiman kami. Kami bisa melayani semua orang, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, menjadi kesenangan dan damai sejahtera, hidup yang kekal bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Bapak semuanya. Ya, sampai jumpa lagi besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua.